saya itu orangnya itu mengalir bagaikan air. Cie, kelihatannya bener tapi ya enggak. Kenapa? Karena orang semakin dia sukses, punya pola sukses, dia akan punya time plan yang jelas. Kalau Anda jadi owner bisnis yang clear, maka Anda akan bisa tahu 5 tahun ke depan bisnis Anda seperti apa. Sampai di sini paham? Ada yang belum? Jadi misalnya contoh begini, 5 tahun bisnis Anda seperti apa itu Anda harus mulai membuat rancangan. Omsetnya mau seberapa besar? Timnya mau seberapa banyak? Areanya mau seberapa gede? Karena semakin Anda bisa merancang itu, contoh sederhana. Ada seorang anak kecil, dia cita-citanya jadi dokter. Cita-citanya jadi dokter. Masuk SD, dia merasa karena punya cita-cita jadi dokter, dia harus berprestasi apa enggak? Dia harus berprestasi. Masuk SMP, dia berprestasi enggak? Dia harus berprestasi. Masuk SMA kelas 1, begitu masuk kelas SMA kelas 2, ada penjurusan IPA dan biologi. Kira-kira dia harus milih yang mana? IPA. Hah? IPA? Atau milih yang IPS? Atau milih yang bahasa? IPA. Kalau dia milih yang bahasa atau kemudian IPS, apa yang terjadi? Gak nyambung. Beda jurusan. Padahal dari kecil TK dia hanya bercita-cita seperti itu. Ternyata setelah sekian tahun itu akan membuat perbedaan di mana dia sudah meletakkan fondasi dasar. Itu namanya pola sukses. Sampai di sini paham? Oke. Kedua, kalau ini air putih, ketika saya tuang ke gelas, akan ngeluarin apa? Air. Air putih. Kalau ini teh, ketika saya tuang ke gelas akan ngeluarin Air teh. Kalau ini kopi, ketika saya tuang akan ngeluarin. Artinya ini hanya bisa mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Setuju? Nah, saya kemudian menanyakan apa yang ada di isi otak seseorang. Saya nanya masa lalu. Itu pola gagal. Kalau pola gagal, maka dia ketika saya ajak berbicara tentang masa lalu, dia akan bercerita tentang satu, bisa menyalahkan masa lalu. Dua, bercerita susahnya masa lalu, blaming dan lain sebagainya. Contoh, oh ya, boleh cerita tentang masa lalu? Boleh. Seperti apa? Kan gitu kan? Saya wawancara, saya tanya seperti itu. Apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa, kan ini kan kita nanya, misalnya kan seperti itu. Kira-kira apa yang dia ceritakan? Wah, ini Pak, saya dulu orangnya susah, anaknya susah, orang tua nggak punya. Jadi ini loh, kamu lulusan SMA? Iya Pak, saya nggak bisa melanjutkan kuliah. Jadi saya karena begini-begini, dia nyalain. Isinya blaming terus. Kalau dia sudah kerja, saya tanya, oke, boleh deh ceritakan tentang masa lalu kamu di tempat kerja. Dia akan ngomongin apa? Saya kerja itu ya Pak, wah saya keluar, bos saya itu, wah ceritanya jeleknya semua perusahaan sebelumnya. Artinya isi otaknya apa? Paham ya? Tapi ada juga orang, saya tanyain, saya lihat kamu bisa ceritain masa lalu. Oh bisa Pak. Dia cerita, iya Pak, saya kelas 2 SD itu saya ditinggal sama bapak saya. Jadi saya sama ibu saya sama adik-adik saya. Tapi saya bersyukur Pak, wah ibu saya itu luar biasa banget. Makanya saya sekarang setelah STM atau setelah SMK saya pengen kerja. Loh kenapa? Biar saya bisa bantu nyekolahin adik-adik saya Pak. Karena saya harus bantu ibu saya. Kamu nggak pengen sekolah? Insya Allah Pak, kalau nanti diberikan kesempatan saya juga bisa punya uang untuk bisa kuliah. Saya masih pengen kuliah Pak, karena saya sadar ilmu itu penting. Nemu anak kayak gini keren nggak? Keren. Kalau saya nggak mikir, langsung saya ambil. So dalam 15 menit saya tahu orang itu punya pola gagal atau punya pola sukses.
Maksudnya? Kalau Bapak Ibu tidak punya sistem seperti itu dalam rekrutmen, maka Bapak Ibu bisa merekrut orang-orang yang zonk isinya. Kelihatan pinter, kelihatan ini, tapi zonk dia. Kalau ada evaluasi dia akan nyalain orang lain. Kenapa? Karena dia polanya gagal. Ya mungkin masa kecilnya tadi. Begitu dia jatuh, yang disalahin bangkunya kan gitu kan. Nah, kalau punya pasangan, mau punya calon juga begitu. Gimana? Kamu pengen punya keluarga seperti apa sih? Saya pengen punya gitu kan. Keluarga yang seperti ini. Saya pengen punya, kenapa saya pengen punya bisnis gini-gini. Tapi saya sekarang belum siapa-siapa, adik kan gitu kan. Kalau adik mau menemani saya, kan gitu kan. Wah, ini bener nih kan gitu kan. Masa ya? Ya, tapi itu belum tentu bener gitu kan. Harus dicek dulu. Nah, ini sukses bisnis ini sama karir harus Bapak Ibu temukan dulu. Kenapa Bapak Ibu harus berhasil kan gitu kan? Nah, di perusahaan Anda berkumpul dengan orang-orang dari seluruh Indonesia mempunyai dream yang berbeda. Anda adalah pejuang keluarga, di perusahaan Anda disatukan yang sama. Ini yang harus Anda pahami. Oke. Ada 10 kunci